Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor, Ibu Ketua Senat, Bapak Ketua MWA dan seluruh dosen. Ada 70-an orang hadir hari ini bersama mahasiswa. Ini kami bangga terhadap UGM, luar biasa. Beliau peneliti-peneliti handalnya hadir dan banyak ternyata hasil karya UGM yang bisa diterapkan di Republik Indonesia, khususnya sektor pertanian. Jadi ada yang menarik, sekarang ini ekspor pertanian sudah mencapai 760 triliun, naik 166 triliun satu tahun pemerintahan. Nah, yang menarik adalah impor kita sudah turun 41 triliun, tetapi masih ada 300 triliun lebih. Di dalamnya ada beberapa. Pertama, bawang putih, kita kerjasama dengan UGM. Yang kedua adalah kedelai, kita kerjasama karena sudah mendapatkan produktivitas 3 ton per hektar. Kemudian pakan, peternakan, ada juga pupuk dari batu bara, kalium humat namanya, kita uji coba. Total kerjasama hari ini ada kurang lebih 6 komoditas, 5 atau ke 6 komoditas, itu 40 miliar. Kami harapkan ada sapi perah, sapi namanya sapi Gama, Gagah dan Maco. Ini Prof. Ali Agus yang motori. Ini kita langsung tindak lanjuti, bukan MOU, tapi langsung kita beli karya-karya putra terbaik bangsa yang ada di UGM. Langsung kita beli dan kemudian kita kawal bersama. Uji sampai 1.000 hektar, 2.000 hektar untuk kedelai. Begitu juga bawang putih, kita langsung kawal bersama. Ini sangat baik, kolaborasi ini sangat baik. Karena kalau kita ingin melompat secara eksponensial, harus kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah sebagai regulator, juga dengan pengusaha dalam hal ini BUMN. Insya Allah ke depan kita akan perkuat. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat kolaborasi kita. Seperti baru-baru ini dengan IPB, nilai benihnya yang kami beli 250 miliar. Itu langsung kami beli. Ini UGM, hari ini kurang lebih 40 miliar kita sepakat. Jadi, kalau kita bisa hasilkan bibit-bibit unggul, benih-benih unggul, ngapain kita beli dari luar? Nah, ternyata bisa menghasilkan benih unggul. Ada juga kakao, tadi ada kakao. Ini juga kita langsung tindak lanjuti. Jadi ini insya Allah kolaborasi untuk negeri. Pak, yang kedelai itu tadi kualitasnya lebih bagus dari impor ya? Oh, ini kualitasnya lebih bagus karena non GMO. Jadi ini sangat bagus. Apalagi kedelai lokal tapi butirannya lebih besar daripada impor. Ini sangat bagus. Jadi kami langsung tadi minta UGM rencananya kemampuannya 1.000, tapi aku memohon kalau bisa 2.000 hektar. Dan biayanya dari Kementerian Pertanian. Itu untuk petani. Itu akan didorong produksi di mana, Pak? Bagaimana? Itu akan didorong produksi di mana? Rencana di Jawa Tengah kita mulai, karena bawang putih juga Jawa Tengah, kedelai juga Jawa Tengah, kemudian kakao juga di sana. Berapa hektar Pak tadi, Pak? Rencana mintanya 1.000, tapi dipaksa mau 2.000. Pak Menteri. Katanya kalau mau berhasil ya ditekan-tekan dikit. Targetnya nanti bisa ngurangin impor sampai berapa persen, Pak? Nah, kita lihat dulu 2.000 hektar. Kalau ini berhasil, kita tingkatkan kalau perlu sampai 1.000 hektar. 100.000 hektar. Itu 20 M ya Pak, yang 2.000 hektar ya Pak ya? Ya, kurang lebih 20 M. Pak, kolaborasi ini kan menyasar semua komoditas impor ya Pak ya? Betul. Selain UGM, betul. kampus-kampus Menyasar komoditas impor dan menaikkan komoditas ekspor. Hilirisasi, kelapa, pala, kopi, kakao, dan mente, tebu. Jadi cara kita adalah bagaimana produk yang ada kita hilirisasi. Karena kita sudah unggul seperti CPO, kemudian yang impor kita hasilkan sendiri. Pak, yang kedelai itu bisa panen tahun berapa, Pak? Mudah-mudahan akhir tahun. Akhir tahun ini. Ya. Pak, udah ada arahan dari Presiden Pak, ini akan target swasembada kedelai sama Jadi gini,
Kan sekarang dari 11 komoditas pangan strategis sudah swasembada 8, tinggal 3. Ya doakan, janganlah kita ini bagaimana padi, jagung sustain, kemudian kedelai dan bawang putih kita rintis dari sekarang. Swasembadanya, ya bagaimana? Soal ayam ada keluhan katanya harga anjlok bukan karena oversupply aja, tapi karena ada anomali lain yaitu bahan baku impor yang naik, itu sehingga dia nggak laku-laku, takut nggak laku jadi dijual murah gitu Pak. Kok bahan impor apa bukan? Iya, bahan baku rantai pasar bahan baku impornya Pak, kayak DOC dan lain-lainnya Pak. Oh berlebih. Sulit mereka. Jadi di hulunya yang impor itu mahal, di hilirnya harga jualnya terlalu kecil, jadi nggak memenuhi HPP mereka. Dan mereka takut. Ulangi. Dari Jadi peternak itu bilang katanya keluhannya bukan cuma oversupply saat ini, tetapi biaya produksi mereka juga sudah tinggi gitu Pak. Karena biaya di hulunya Pak yang impor. bagaimana itu Pak Dijen? SBM 40% kan masih di Bukan. Ayam DOC. Anak pak. Ini pakan atau DOC? Pakan. Ada beberapa pakan. Oh kalau pakan kita subsidi, jagung ada jagung kita 200.000 ton, udah. Subsidi SPHP sudah subsidi. Kita kasih dengan harga yang baik untuk peternak. Justru kami beli dari awal untuk peternak. Jadi kami beli kumpul-kumpul jagung supaya petani berproduksi dengan baik, kita beri harga yang baik, yaitu 5.500 per kilo. Kemudian kita simpan. Setelah peternak butuh pada musim seperti sekarang, langsung kita supply. Oke.